teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini aku ingin mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita yang seru, lucu, dan penuh pelajaran berharga. Cerita ini tentang seorang anak bernama Finn. Ia adalah seorang anak yang baik hati tapi sangat pelupa. Nah, dari cerita ini kita akan belajar tentang tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, dan bagaimana sebuah kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi banyak makhluk hidup. Yuk, siapkan telinga dan imajinasi kalian karena ceritanya akan segera dimulai. Di sebuah rumah kecil yang berdiri di tepi laut, tinggallah seorang anak lelaki bernama Finn. Finn adalah anak yang baik hati, ramah, dan suka membantu. Namun, Finn memiliki satu kebiasaan buruk, yaitu sangat pelupa. Setiap pagi, Finn sering lupa merapikan tempat tidurnya. Ia lupa menyisir rambut, lupa mematikan lampu. Kadang, ia juga berangkat sekolah tanpa membawa bekal loh, dan pulang ke rumah dengan pakaian yang berantakan. Ibunya sering berkata, "Finn, kamu harus lebih berhati-hati dan tidak lupa-lupa lagi ya." Finn hanya tersenyum dan mengangguk-angguk, tapi keesokan harinya ia lupa lagi. Di suatu malam, terjadi sesuatu yang berbeda. Malam itu, Finn merasa dirinya sudah berubah. Sebelum tidur, ia mencuci muka dengan rapi, mensikat gigi sampai bersih, dan tidak lupa memberi makan ikan emas kesayangannya yang bernama Jules. "Hebat, aku tidak lupa apapun hari ini," kata Finn dengan bangga. Ia lalu pergi ke kamar tidur dan tertidur dengan nyenyak. Namun, ada satu hal kecil yang tidak ia sadari. Finn lupa mematikan keran air dan lupa membuka sumbatan wastafel. Saat Finn tertidur pulas, air terus mengalir dari keran. Pelan, perlahan, dan wastafel pun mulai penuh dengan air. Air itu pun meluap ke lantai kamar mandi, dan kamar mandi pun tergenang. Air juga mulai masuk ke kamar tidur dan membasahi kasur, meja, dan lantai. Tak berhenti di situ saja. Ternyata air keluar dari rumah, mengalir ke jalanan, ke rumah-rumah tetangga, dan ke seluruh desa. Air terus naik hingga akhirnya seluruh dunia kebanjiran. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu kamar Finn. Tok, tok, tok. Finn terbangun karena suara ketukan itu. Ia pun bangkit dari tempat tidur dan terkejut melihat air di sekelilingnya. Saat membuka pintu, Finn semakin kaget. Yang berdiri di hadapannya itu bukan manusia, ternyata 2 ekor ikan. "Apakah namamu Finn?" tanya seekor ikan besar. "Iya," jawab Finn bingung. "Apakah kamu yang membuat dunia kebanjiran?" tanya ikan besar itu. Finn pun menoleh ke sekelilingnya dan ya, air ada di mana-mana. Mungkin iya," kata Finn ragu. "Ayo ikut kami," kata ikan tersebut. Finn pun diajak menyelam ke dasar lautan. Nah, di sana ia bertemu seekor ikan yang besar dan gagah. Ia memakai mahkota berkilauan di kepalanya. "Akulah raja ikan," katanya dengan suara lantang. "Kau adalah pahlawan kami, Finn."
Kemudian semua ikan di sekelilingnya pun bersorak gembira. Mereka berenang ke sana kemari, bertepuk sirip, dan tertawa bahagia. "Sekarang kami bisa pergi kemana saja," kata Raja Ikan itu. Sebagai hadiah, Finn diberi kuda laut sebagai kendaraan, harta karun perompak, dan sebuah istana megah di bawah laut. Keesokan harinya lagi, ada yang mengetuk pintu lagi. Tok, tok, tok. Finn kembali terbangun. Tapi kali ini yang datang bukan seekor ikan lagi, tapi seekor burung. "Apakah kamu, Finn?" tanya seekor burung itu. "Iya," jawab Finn. "Apakah kamu yang membuat dunia kebanjiran?" "Iya, aku," jawab Finn. Finn pun diajak terbang ke atas langit. Nah, di atas langit itu, ia bertemu dengan ratu burung yang memakai mahkota berkilauan di kepalanya. "Finn," kata ratu burung dengan lembut, "langit penuh dengan air. Burung-burung tidak bisa terbang. Kami kehilangan rumah." Finn pun terdiam, hatinya terasa berat. Ia sadar kesenangan bagi sebagian makhluk membuat makhluk lain menderita. Finn pun menarik napas panjang. "Aku harus memperbaikinya," kata Finn. Ia kembali menyelam ke rumahnya. Dengan cepat, Finn mematikan keran dan membuka sumbatan wastafel. Air pun berputar masuk ke lubang wastafel. Perlahan air pun mulai surut. Finn pun kembali berlari ke arah jendela dan ia melihat ikan kembali ke laut. Burung-burung terbang tinggi ke langit dan dunia kembali seperti semula. Sejak hari itu, Finn tidak pernah lupa mematikan keran lagi. Ia belajar bahwa kesalahan kecil bisa membawa dampak besar bagi seluruh dunia. Dan Finn akhirnya tidak lagi menjadi anak yang pelupa. Nah, teman-teman, dari cerita Finn ini kita belajar bahwa apa yang kita anggap kecil, apa yang kita anggap sepele itu bisa berdampak besar bagi banyak makhluk. Seperti lupa mematikan air bukan hanya membuat air terbuang, tetapi juga membuat orang lain kesusahan. Kita juga belajar bahwa setiap tindakan memiliki akibat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Jika kita berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya, semua masalah bisa diselesaikan. Mari kita belajar menjadi anak yang bertanggung jawab, hemat air, dan peduli pada sesama makhluk hidup. Karena menjaga hal kecil hari ini bisa menjaga dunia kita di masa depan. Baik teman-teman, itulah cerita hari ketika Finn membuat dunia kebanjiran. Semoga dari cerita ini bisa membawa pelajaran dan manfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.